Swastiastu. Halo rekan-rekan mahasiswa baru Telkom University, perkenalkan saya Iputu Yowan Nugraha Suparta dan kali ini saya sudah kedatangan Kak Dewa Made Bali Sugiharta SAD yang merupakan penyuluh dan juga pengajar agama Hindu. Nah, kali ini kami akan berbicara tentang kiat-kiat atau tips dan trik untuk memulai pembelajaran dalam agama Hindu. Namun sebelumnya, Om Swastiastu Kak Bali. Om Swastiastu Yowan dan juga teman-teman semuanya. Apa kabar Kak? Sekarang semangat dan luar biasa. Oke Kak, kita langsung saja ke topik pembicaraan kita. Nah Kak, mengingat tentang tips dan trik pembelajaran dalam Hindu ini, seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Hindu, bahkan tidak hanya mahasiswa Hindu saja, mahasiswa di Indonesia mengalami pengalaman yang bernama burnout ataupun kelelahan secara mental. Nah, menurut Kak Bali sendiri bagaimana Kak Bali menanggapi fenomena seperti itu yang sering terjadi di mahasiswa kita? Baik, terima kasih pertanyaannya Yowan dan juga teman-teman semuanya. Sebelum saya menjawab secara langsung ya, jadi memang pendidikan daring di Indonesia ini merupakan wujud dari dinamika kehidupan yang kita alami di dunia ini seperti itu. Termasuk juga telah merambah ke dunia pendidikan, bagaimana pendidikan telah terdigitalisasi. Tapi nampaknya digitalisasi ini tidak hanya memberikan keuntungan saja, tapi juga ada kerugiannya ataupun dampak negatifnya seperti yang dibilang Yowan, burnout seperti itu. Nah, burnout ini memang benar bisa memicu kelelahan pikiran bagi orang dan juga kemungkinan buruk juga bisa mengganggu pikiran seseorang seperti itu. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan, semua kendali tubuh kita ini padahal semuanya berawal dari pikiran. Pikiran itu harus dijaga, kesehatan pikiran itu harus dijaga. Tapi ya Yowan ya, kita berbicara tentang pendidikan daring. Nah, sebenarnya agama Hindu kita ini sebenarnya sudah melakukan hal itu. Artinya pendidikan daring yang kita lakukan sekarang ini merupakan replikasi dari bagaimana para resi kita. Para maharesi kita pada zaman dahulu mempraktikannya melalui samadhi itu sendiri. Bersamadhi, kemudian bagaimana menangkap sinyal-sinyal atau intuisi-intuisi ilmu pengetahuan suci yang tersebar di alam semesta dan terhimpun menjadi sebuah pustaka suci, kitab suci Weda. Itu merupakan sebenarnya juga kalau dianalogikan mirip seperti pendidikan daring itu sendiri. Seperti itu. Lalu pertanyaannya seperti ini, Yowan dan juga sahabat semuanya. Lalu mengapa para maharesi kita bisa menghadapi itu semuanya? Kenapa tidak mengalami burnout? Padahal persoalannya lebih susah lagi pada zaman itu. Yaitu karena beliau-beliau itu semuanya menerapkan sadhana dalam hidupnya, latihan-latihan spiritual. Seperti itu ya Pak. Berarti Kak, kalau tadi kan sudah dijelaskan bahwa ternyata dalam Hindu sendiri kita sudah mengenal pembelajaran daring di era para maharesi. Nah, iya. Berarti pengalaman burnout ini seharusnya sudah ada solusinya dong Kak. Kalau menurut Kakak, apakah Hindu menjelaskan solusi dari permasalahan burnout yang dialami mahasiswa kita saat ini Kak? Tentu, karena apa? Karena agama Hindu kita ini agama yang solutif, yang memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Maka dari itu, sebelum saya membahas apa sih solusi-solusinya, akar dari burnout itu adalah pikiran. Karena pikiran ini adalah raja dari indria kita. Maka dari itu, ini harus kita kendalikan. Meskipun banyak yang berbicara, tapi kan susah mengendalikannya. Ya memang susah seperti itu. Tapi dalam agama Hindu kita telah diwahyukan bahwa bisa dikendalikan hal tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara sadhana. Sadhana yang menurut saya yang paling efektif, rekan-rekan semuanya, adalah dengan yoga dan juga mantra. Yoga yaitu penyatuan antara Atman dengan Paramaatman, dan mantraya alat pikiran untuk membebaskan diri kita dari kesengsaraan. Jangan berbicara dulu kesengsaraan yang jauh, dalam artian kita bisa terlepas dari reinkarnasi dan bisa moksa. Jangan dulu berbicara seperti itu. Kita berbicara sengsara dalam lingkup yang lebih kecil. Iya, burnout sendiri adalah kesengsaraan sebenarnya. Samsara itu adalah. Maka dari itu, dengan kita menerapkan yoga dan juga mantra ini, sebenarnya kita bisa menghilangkan atau mengatasi burnout ini. Seperti itu. Produknya banyak sekali. Artinya produk-produk wujud dari mantra dan juga yoga ini. Yang pertama itu ada yang namanya Savasanas, yaitu sebuah asanas. Jadi yoga itu sangatlah luas dan Savasanas ini adalah a little part-nya, bagian kecilnya banget dari yoga itu sendiri. Nah, jadi seperti apa Savasanas itu rekan-rekan semuanya dan Dewan? Kita misalkan ketika mengalami kelelahan, kita bisa mengambil posisi terlentang di lantai atau di tempat tidur, menghadap ke atas badan kita, mata terpejam atau bisa melihat ke ujung hidung. Nah, setelah itu juga pikiran kita harus sadar, jangan tidur. Gitu. Kuncinya adalah pikiran terjaga, diri kita terjaga bahwa kita melakukan Savasanas bukan tertidur. Itu. Yang kedua ada yang namanya metode Soham. Soham ini ketika kita menarik nafas, ini adalah pengaturan nafas
sekaligus juga mantra. Jadi beririsan antara metode yoga dan juga mantra. Dan Iwan, coba Iwan tarik nafas dan juga rekan-rekan semua tarik nafas. Ketika menarik nafas ada bunyi so. Oh. Ketika mengeluarkan nafas ada bunyi ham. Iya. Seperti itu. Jadi artinya soham ini adalah berarti aku adalah itu. Itu yang dimaksud apa? Itu yang dimaksud adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Bagaimana soham ini adalah sebuah metode untuk mengaktualisasikan spirit-spirit ketuhanan dalam diri kita seperti itu. Itu yang namanya soham dapat kita lakukan dengan menarik nafas melalui salah satu hidung, purake, kemudian tahan nafas, kumbake, dan hembuskan melalui hidung yang lainnya, yaitu recaka. Selain itu Yowan dan juga rekan-rekan semuanya masih banyak lagi metode-metode lainnya. Ada smaranam dengan menyebut nama Tuhan melalui mantra-mantra suci seperti Saraswati Puja, Guru Puja, Ganesha Puja, Ganapati Puja, dan lain sebagainya. Dan juga bisa melalui kirtanam atau melalui lagu-lagu pujian seperti Bekawali Kita. Kalau di Jawa ada namanya lagu lokalitasnya Dharma Gita Jawa, di Bali Dharma Gita Bali, di Kalimantan dan juga daerah lainnya seperti itu. Dan apa yang sebenarnya inti dari hal ini Yowan? Dan juga rekan-rekan semuanya, saya ingin memberikan sebuah pandangan bahwa agama Hindu kita ini adalah agama yang seperti tadi saya jelaskan solutif dan banyak sekali cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan hidup kita. Ini artinya sebenarnya tidak ada istilah bagi diri kita itu untuk istilahnya tidak bersemangat dalam menjalani suatu aktivitas kita. Karena agama kita memberikan banyak jalan. Telah tertuang juga dalam Bhagavad Gita. Ada ya 4 sloka 11 yang menyebutkan Iya tamam prapajanti tamstat aiwa bajamya aham. Mama waratman wartanti manusia parta sarwasa. Dengan jalan apa saja dan dari arah mana saja engkau memujaku, maksudnya memuja Tuhan, maka akan diterima. Sebab manusia memuja Tuhan dari segala cara. Entah dengan soham, entah dengan sawasanas, dengan smaranam, dengan kirtanam. Semuanya pada intinya adalah bermuara pada pemujaan kepada Tuhan. Jadi seperti itu ya Wan. Wah, super sekali penjelasan dari Kak Bali, rekan-rekan mahasiswa Baru Telkom University. Berarti ini dapat disimpulkan bahwa jika kita mengalami burnout ini sendiri, kita butuh waktu untuk beristirahat dan memusatkan pikiran kita kepada Tuhan agar nanti kita mampu mendapatkan perasaan rileks dan kembali melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Nah, saya teringat salah satu quotes ataupun kata-kata indah. If you have time to worry, you have time to pray. Maka dari itu jika kita mengalami kecemasan ataupun perasaan burnout, jangan lupa untuk bersembahyang ataupun beribadah kepada Tuhan untuk mendapatkan perasaan tenang. Baik teman-teman semua, itu tadi merupakan materi ataupun penjelasan kiat-kiat menghadapi permasalahan burnout di mahasiswa. Semoga bisa dimanfaatkan dan juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar pembelajaran akan semakin optimal. Sekian dari saya dan Kak Bali, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.